warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kaifa halukum anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Semoga pagi hari ini yang cerah, ya, semoga semuanya sehat. Dan satu lagi, harus benar-benar kita syukuri karena itu adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita syukuri, otomatis Allah akan menambahkan kesehatan kita, ya, agar kita selalu sehat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih melaksanakan rutinitas kita, yaitu melaksanakan pembelajaran secara daring. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapat itu barokah dan juga bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Baik anak-anak soleh dan soleha, minggu lalu Pak Salam sudah memberikan kepada kalian sebuah video di mana video itu menceritakan tentang dakwahnya Rasulullah SAW kepada orang-orang Madinah pertama kali, ya. Pada suatu malam Rasulullah SAW bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Ali bin Abi Thalib, beliau bertiga menyelusuri suku Zuhal dan Syaiban, ya, hingga ketika Rasulullah SAW melewati tanah Aqabah di daerah Mina, tanpa sengaja Nabi Muhammad SAW mendengar ada perbincangan, ya, perbincangan beberapa orang. Kemudian Rasulullah SAW mendatangi mereka, ya, ternyata ada 6 orang. Kan 6 orang ini berasal dari Yasrib atau yang kita kenal Madinah, ya, dari suku Khazraj. Jadi ya, di Yasrib itu ada 3 suku, ya, Yahudi, suku Aus dan Khazraj. Ini dari suku Khazraj. Nah, mereka berenam adalah yang pertama As'ad bin Zurarah, dan yang kedua adalah Auf bin Al-Haris, yang ketiga Rafi bin Al-Malik, yang keempat Uqbah bin Amr, yang kelima Uqbah bin Amir, yang keenam adalah Jabir bin Abdullah. Itulah keenam orang tersebut. Nah, Rasulullah bersama dengan Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq menghampiri keenam pemuda tersebut. Beliau duduk bersama dengan mereka. Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya, ya, mengajak mereka masuk Islam, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, ketika pemuda itu mendengar, ya, ketika pemuda itu mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka berpikir, apakah beliau atau apakah dia Nabi yang disebutkan oleh orang-orang Yahudi? Karena pada beberapa minggu yang lalu Pak Salam sudah menyampaikan bahwasanya orang-orang Yahudi itu menakut-nakuti suku Aus dan suku Khazraj, hingga suku Aus dan Khazraj itu selalu peperangan itu gara-gara Yahudi, ya, menakut-nakuti mereka akan diperangi, akan datang seorang nabi, ya, yang akan bersama dengan orang-orang Yahudi dan lain sebagainya. Nah, mereka berpikir apakah nabi ini yang mereka sebutkan, kata pemuda 6 ini, ya. Kemudian ternyata keenam ini menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Pada malam itu juga mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian lanjut di halaman 8. Ya, sekembalinya para pemuda itu kota Madinah, mereka membawa risalah Islam, mereka mendakwahkan misinya Rasulullah SAW, yaitu mengajak orang-orang Madinah baik dari suku Khazraj ataupun suku Aus untuk masuk Islam, ya. Dari hari ke hari nama Nabi Muhammad SAW di Yasrib itu pun disebut-sebut oleh penduduk kota Yasrib atau penduduk kota Madinah. Kemudian yang selanjutnya adalah Baiat Aqabah, di mana Baiat Aqabah ini terjadi 2 kali. Yang pertama Baiat Aqabah pertama, ya, itu pada haji berikutnya. Jadi sudah setahun berlalu, musim haji datang kembali. 12 orang dari Madinah itu langsung menemui Rasulullah SAW. 5 orangnya itu sudah bertemu dengan Rasulullah pada tahun lalu, ya. Kemudian
Ke-12 orang ini sama bertemu di Tanah Aqabah di daerah Mina. Mereka pun berbaiat kepada Rasulullah SAW. Dalam baiat itu mereka berjanji, ya. Dalam baiat itu mereka berjanji untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak membunuh anak-anak mereka sendiri, tidak mengumpat, tidak menfitnah, dan tidak menolak untuk berbuat kebaikan. Dan itu mereka terima, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW. Itu baiat Aqabah yang pertama. Kemudian baiat Aqabah yang kedua itu, sebentar ya. Baiat Aqabah yang kedua adalah pada musim haji berikutnya. Ya, Mus'ab kembali ke Mekah bersama 75 orang kaum muslimin dari Madinah. Jadi mulai banyak orang-orang dari suku Aus dan suku Khazraj masuk Islam. Nah, ternyata hal ini pun diketahui oleh orang-orang musyrik setelah baiat Aqabah yang kedua itu terjadi. Ini diketahui oleh orang-orang musyrik Quraisy, ya. Ternyata Rasulullah SAW tanpa mereka ketahui ini selama 3 tahun berjalan, ya, 2 tahun pertama pada 6 orang yang bersyahadat, kemudian pada baiat Aqabah pertama, kemudian pada baiat Aqabah kedua, itu sudah 3 tahun berlalu. Orang-orang musyrik ini kaget, ternyata Nabi Muhammad sudah memiliki pengikut banyak sekali yang ada di Madinah. Akhirnya para pemuka suku Quraisy ini berkumpul di mana? Di Darun Nadwah, ya. Mereka berpikir bagaimana caranya menghentikan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang mereka lakukan siksaan, hinaan kepada Rasulullah itu tidak menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Malah Nabi Muhammad berdakwah sampai Madinah. Bikin orang-orang Quraisy, yang pemuka-pemuka Quraisy itu jengkel, marah, dan juga berpikir keras bagaimana caranya. Ya. Akhirnya dari tiap-tiap suku orang Quraisy itu menyiapkan pemuda, ya, untuk membunuh, untuk menangkap baik dalam keadaan hidup maupun mati, yaitu menangkap Nabi Muhammad SAW. Pemuda itu terkumpul, ya, menjadi 11 pemuda, diberi pedang yang sudah diasah, pedang yang sangat tajam untuk menangkap Rasulullah SAW. Baik anak-anak soleh dan soleha. Kemudian di halaman 12, ya. Di halaman 12 upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Ya. Dan ini bertepatan pada saat Rasulullah SAW hendak berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Upaya pembunuhan terhadap Rasulullah SAW. Rencana pembunuhan Rasulullah SAW telah matang. Tiap-tiap dari suku Quraisy itu mengirimkan satu pemuda, maka terkumpullah 11 pemuda yang mereka langsung menuju ke rumah Rasulullah SAW, mengepung rumah Rasulullah SAW. Kemudian di dalam rumah Rasulullah ternyata ada Rasulullah dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai Ali bin Abi Thalib, tidurlah di ranjangku. Selimutlah dirimu dengan selimutku. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala engkau akan aman, ya, aman dari gangguan mereka." Nah, pinta Nabi Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah SAW keluar rumah sambil melangkah pergi. Beliau mengambil pasir dan menaburkan ke mata-mata mereka sambil membacakan surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim shadda wa min khalfihim shadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka dinding dan juga di belakang mereka, lalu kami tutup penglihatan mereka hingga mereka tidak dapat melihat. Jadi ketika Rasulullah menaburkan sambil membaca ayat tersebut, mereka tidak melihat Rasulullah keluar dari rumahnya. Rasulullah keluar begitu saja dari rumahnya, hingga datang seseorang bertanya kepada 11 pemuda itu, "Apa yang kau lakukan di depan rumah Muhammad?" "Kami sedang menunggu Muhammad, kami akan membunuh Muhammad," katanya seperti itu.
kalian telah, Muhammad telah pergi sejak tadi. Akhirnya mereka tidak percaya, tidak mungkin, sambil mereka itu membersihkan wajahnya itu dari dari pasir tersebut ya. Tidak mungkin diintip, ternyata masih ada yang tidur. Mereka tidak tahu bahwasanya itu bukan Rasulullah, melainkan siapa? Ali bin Abi Thalib. Akhirnya mereka langsung mendobrak pintunya, langsung ditarik selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung loncat dari tempat tidur Rasulullah SAW, langsung menghadapi mereka. Ali bin Abi Thalib bertanya, "Mana Muhammad?" Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Saya tidak tahu." Dipaksa sampai dipukul, akhirnya Ali bin Abi Thalib diseret ke kota Mekah, ke depan Darunat Dua itu. Dipukul, ditanya, disiksa, ditanya. Akhirnya tidak mendapatkan jawaban, dilepaskanlah Ali bin Abi Thalib. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW keluar dari rumahnya tanpa diketahui 11 orang pemuda, langsung menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, mempersiapkan dirinya hijrah ke Madinah. Baik anak-anak soleh dan soleha, untuk hijrah ke Madinah insya Allah akan Pak Salam jelaskan minggu depan. Baik anak-anak soleh dan soleha, mungkin itu saja dari Pak Salam. Apabila Pak Salam ada salah kata, Pak Salam mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Salam akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.